Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nazwar dari jurusan Psikologi Universitas Syariah Saintifika dengan NIM 2308012. Nah, di sini saya akan menjelaskan serta mereview film yang berjudul Up Disney dan memberikan sedikit tentang sinopsis film tersebut, lalu mengaitkannya dengan teori-teori psikologi. Baik, di sini saya akan menceritakan sinopsis dari film Up Disney tersebut, di mana film ini diriliskan pada tahun 2009 yang disutradarai oleh PT Dr. dan Bob Peterson. Cerita ini menceritakan tentang kakek tua yang usianya 78 tahun yang bernama Carl Fredrickson, di mana Carl tersebut mewujudkan impian mendiang istrinya dengan cara yang tidak terduga, di mana Carl, seorang pensiun penjelajah, sangat terpukul saat kepergian istrinya ketika properti tempat tinggalnya diancam untuk dirubahkan untuk sebuah proyek bangunan. Carl memutuskan untuk melakukan petualangan epik dengan menerbangkan rumahnya menggunakan ribuan balon helium. Namun saat melakukan penerbangan balon tersebut, Carl tidak sengaja membawa bocah pengembara yang bernama Russell yang terjebak di dalam rumah terbangnya tersebut. Lalu Carl dan Russell melakukan perjalanan ke Amerika Selatan, di mana mereka menemukan karakter unik di balik rintangan mereka saat pergi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori psikologi yang berkaitan dengan film tersebut. Yang pertama, saya mengambil teori psikososial Erik Erikson, di mana Erik Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahap kehidupan. Tahap ke-8 yaitu integritas versus keputusasaan. Terjadi pada masa dewasa akhir sekitar usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini individu merefleksikan seluruh perjalanan hidupnya dan menghadapi pertanyaan eksistensial seperti apakah hidup saya bermakna? Di mana integritas yaitu jika dapat menerima kehidupannya dengan lapang, merasa puas dan tidak terlalu menyesali masa lalu. Lalu ada keputusasaan, jika merasa hidup mereka gagal, penuh penyesalan dan tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk memperbaikinya. Lalu ada 2 scene dalam film ini yang berkaitan dengan teori tersebut, di mana awal scene, Carl digambarkan sebagai pria lanjut usia yang hidup menyendiri setelah kematian istrinya yang bernama Ellie. Ia sangat terikat pada rumah yang penuh kenangan dan enggan berinteraksi dengan orang. Ia menjadi sinis, mudah marah, dan menghindari perubahan. Tindakannya untuk menerbangkan rumah ke Paradise Falls mencerminkan usahanya yang obsesif untuk memenuhi janji masa lalu. Ini adalah bentuk keputusasaan karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ellie telah tiada dan hidup mereka tidak sesuai dengan impian mereka. Ini menunjukkan bahwa Carl berada dalam kondisi psikososial keputusasaan. Ia merasa hidupnya kehilangan makna setelah kehilangan pasangan hidupnya dan belum bisa berdamai dengan masa lalu. Lalu ada scene yang kedua dalam pertengahan film, di mana dalam adegan yang sangat emosional, Carl membuka kembali buku yang berjudul Petualangan Kita milik Ellie dan menemukan bahwa di akhir buku Ellie telah menuliskan kenangan mereka bersama dan pesan bahwa hidup mereka telah menjadi petualangan yang luar biasa. Ellie mendorong Carl untuk memulai petualangan baru. Momen ini adalah titik balik psikologis bagi Carl. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia dan Ellie tidak pernah mencapai Paradise Falls bersama, hidup mereka tetap bermakna. Carl mulai menerima kenyataan, melepaskan penyesalan, dan membuka diri pada kehidupan baru. Ini adalah pencapaian integritas. Lalu teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg, di mana terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama ada prakonvensional pada perkembangan anak-anak, di mana tindakan didasarkan pada hukuman atau hadiah. Lalu yang kedua ada konvensional pada remaja dan dewasa awal. Tindakan didasarkan pada norma sosial dan harapan orang lain. Lalu ada pasca konvensional pada perkembangan dewasa akhir jika tercapai, di mana tindakan didasarkan pada prinsip moral universal yang terpilih seperti keadilan, martabat manusia, dan tanggung jawab sosial. Pada tahap pasca konvensional, individu bertindak bukan karena peraturan sosial semata, melainkan karena komitmen terhadap prinsip etis yang lebih tinggi, bahkan jika itu bertentangan dengan aturan atau harapan masyarakat.
Lalu ada scene yang kedua dalam film tersebut, di mana dalam salah satu adegan paling emosional dan bermakna dalam film Up, Carl menghadapi dilema moral yang berat. Ia harus memilih antara mengejar rumahnya yang merupakan simbol kuat dari masa lalu, kenangan bersama mendiang istrinya Ellie, serta impian mereka berdua, atau menyelamatkan Kevin, seekor burung langka yang sedang diburu oleh tokoh antagonis Charles Mans, serta membantu Russell, anak pramuka yang telah menjadi teman barunya. Pada awalnya, Carl tetap bersikeras mempertahankan rumahnya. Ia menolak untuk membantu Kevin dan Russell karena merasa bahwa satu-satunya hal yang tersisa dari Ellie adalah rumah tersebut. Carl masih sangat terikat secara emosional dengan masa lalunya. Keputusannya ini mencerminkan kecenderungan moral yang bersifat konvensional, di mana tindakan didasarkan pada loyalitas terhadap nilai atau simbol tertentu yang sudah lama dianut, dalam hal ini rumah dan janji kepada Ellie. Namun titik balik emosional dan moral terjadi ketika Carl duduk dan membuka kembali buku petualangan milik Ellie. Ia menemukan bahwa Ellie tidak pernah menyesali kehidupan yang mereka jalani. Meskipun mereka tidak pernah pergi ke Paradise Falls, Ellie justru menuliskan pesan bahwa kehidupan mereka bersama adalah petualangan terindah, dan ia mendorong Carl untuk melanjutkan hidup dan mencari petualangan baru. Setelah momen refleksi ini, Carl menyadari bahwa makna hidup tidak terletak pada benda-benda fisik atau impian masa lalu yang belum tercapai, melainkan pada hubungan yang bermakna dan tindakan nyata di masa kini. Ia kemudian secara simbolis dan literal melepaskan rumahnya, membuang semua barang-barang dari dalam rumah agar dapat mengejar dan menyelamatkan Russell dan Kevin. Carl tidak hanya membebaskan rumah dari beban fisiknya, tapi juga membebaskan dirinya dari keterikatan emosional yang selama ini membelenggu. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari film Up Disney tersebut, di mana film ini tidak hanya mengunggah petualangan yang menghibur, tapi juga memberikan representasi akan kaya dinamika psikologis moral pada dewasa akhir, terutama pada Carl, mencerminkan sikap moral dan emosional ketika individu menjalankan lanjut usia, di mana menghadapi penyesalan, kehilangan, dan pencapaian makna hidup baru. Melalui teori psikologi sosial Erik Erikson, khususnya pada tahap ke-8 yaitu integritas versus ketidakpuasan, karakter Carl menunjukkan transformasi yang signifikan. Selain itu, melalui perkembangan moral Lawrence Kohlberg, Carl menunjukkan kematangan moralnya ketika memilih menyelamatkan Russell dan Kevin, meskipun harus melepaskan rumah yang menjadi simbol ikatan dengan sang istrinya. Dengan demikian, Up menggambar bahwa perkembangan psikologis dan moral tidak berhenti seiring bertambahnya usia. Justru, masa dewasa akhir dapat menjadi momen penting bagi seseorang yang merefleksikan kehidupan, menemukan kembali makna, serta tumbuh secara emosional. Kisah Carl menjadi pengingat bahwa harapan, perubahan, dan pertumbuhan tetap mungkin sampai akhir hayat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan terkait film Up Disney. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.